Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel kami, eh, pengolahan limbah. Ya, pertama kita akan mengolah, di video ini kita akan membahas tentang janggal jagung. Dimana janggal jagung ini, seperti Anda lihat, ini adalah janggal jagung yang mungkin bagi sebagian orang tidak berguna. Mungkin pada saat petani panen ini digunakan untuk bahan bakar, untuk membakar sesuatu, ataupun malah dibuang sia-sia. Nah, untuk cara pengolahan dari janggal jagung ini untuk kita proses menjadikan suatu barang yang lebih berguna ada beberapa macam. Pertama, untuk kerajinan. Ada beberapa orang-orang kreatif yang membuat kerajinan dari janggal jagung ini, terus jagung ini. Akan tetapi ini bernilai ekonomis, mungkin untuk kreativitas ini sangat bagus untuk kerajinan-kerajinan. Itu yang pertama, untuk kerajinan seperti kerajinan wallpaper. Yang saya tahu adalah kerajinan wallpaper, kerajinan untuk tembok, tembok untuk aksesoris, dan ada juga kemarin yang membuat untuk bahan-bahan kerajinan seperti asbak gitu, apa, tempat tisu itu. Nah, tempat tisu buat mobil-mobilan dan lain sebagainya. Fungsi dari janggal jagung ini yang kedua adalah untuk pakan sebenarnya. Untuk pakan, bagaimana cara mengolah untuk pakan? Yang pertama ini adalah serat. Nah, janggal jagung ini mempunyai kebanyakan mengandung serat yang mana Anda bisa gunakan untuk bahan campuran pakan. Ya, perlu diingat ini untuk bahan campuran, untuk bukan untuk bahan utama pakan ternak, bukan. Ini buat tambahan pakan campuran yang mana nanti Anda bisa olah ini menjadi tambahkan dengan bekatul, dengan menir jagung dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Bagaimana cara memilih janggal jagung yang baik? Salah satunya adalah cari janggal jagung yang kering seperti ini ya. Kalau janggal jagung kering, Anda bisa membedakan. Ini janggal jagung masih setengah basah. Ini yang kering. Bahkan eh, tidak ada kata apa namanya, tidak ada beratnya sama sekali. Kalau ini masih, kalau ibaratnya kita angkat gitu, perbedaannya sangat jauh. Ini adalah janggal kering. Nah, untuk janggal kering ini kita lebih mudah untuk pengolahan di sektor penggilingan. Kalau nanti janggal jagung setengah kering, ini juga sudah mudah. Ingat, janggal setengah kering ini juga mudah dan juga agak berat. Dan ini janggal jagung kering, kering total. Anda bisa rasakan kalau bedanya nanti kayak bawa, ya adalah perbedaan sangat signifikan. Kelihatan ini sudah kering, sama-sama kering, akan tetapi ini lebih kering. Sampai-sampai kalian memegang itu nggak ada rasanya. Bahkan ini satu satu apa namanya, satu karung ini sangat ringan, sangat ringan sekali. Nah, yang ini nantinya kalian akan merasakan agak berat kalau satu 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 karung. Nah, bagaimana kita uh, cari barangnya? Kalian bisa buat dua opsi, yaitu menunggu petani jagung panen raya. Petani jagung panen, nanti kalian bisa ambil semuanya atau sebagian. Atau kalian ingin uh, coba-nyoba untuk penggilingan jagung, pembuatan pakan, kalian bisa cari
tetangga kalian ataupun orang-orang terdekat kalian untuk kalian minta aja nggak apa-apa. Kalau untuk produksi, saya usahakan yang pertama itu kalian emang beli, walaupun 1 rupiah pun kalian beli. Karena apa? Kalau itu tujuannya untuk produksi ataupun tujuannya untuk kalian jual lagi, alangkah baiknya kalian itu membeli, walaupun itu Allah nggak usah mas, ini buat anda saja, belilah walaupun 1 rupiah pun kalian kasih, ini bu untuk buat beli gula ataupun apa begitu. Nah ini dua cara pemilihan jagung. Ini emang benar-benar bisa kalian gunakan. Keduanya, apakah harus goreng? Enggak. Apakah setengah yang jagung biasa itu harus kering total? Kalau basah nggak bisa, bisa. Nah, kedua ini punya perbedaan. Yang pertama, kalau kalian cari yang kering beneran, kering, enaknya kalian di nggak usah pengeringan kedua, dan itu pun kuantitasnya lebih banyak. Pertama itu kuantitas lebih banyak, dan misalkan kalian penggilingan di sektor di jungle kering ini, nanti kalian nggak usah lama-lama. Misalkan 1 kilo kalian giling, mungkin itu nanti bisa juga 1 kilo kurang sedikit, ataupun bahkan ya 1 kilo lah. Susutnya sama. Nah, beda halnya dengan yang setengah kering. Setengah kering, cara pengolahannya gimana biar kita nggak rugi? Begini, setengah kering ini nanti masih punya serat kadar air. Nah, kadar air ini jika menembus angka masih basah, nanti otomatis kan ada penyusutan. Nah, ini kelemahan dari jungle setengah kering ataupun masih basah. Di saat kalian sebelum produksi itu misalkan 1 kilo. Nah, di saat kering nanti sudah jadi bahan seleb, sudah jadi keluar output seleb, itu nanti kapasitas bisa turun jika kalian nggak segera kalian kemasi, itu akan jadi kering, jadi susut. Nah, susut. Nah, gimana mas caranya ngakali buat biar susutnya nggak terlalu banyak, ataupun gimana biar kita nggak rugi di kapasitas? Ya, pertama kalian nanti setengah jagung setengah kering itu nanti kalian giling. Nah, saat digiling ataupun saat keluar output gilingan yang berbentuk serabut ataupun sudah jadi seleb, nanti kalian bisa langsung kasih tempat karung, langsung saja di wadah karung. Tapi minusnya di situ adalah panas. Kalau misalnya kadar airnya masih tinggi di dalam karung itu, nanti bahan jungle jagung ini akan terasa panas dan cepat mengeluarkan jamur begitu. Nah, bisa saja nanti berakibat berjamur pada produk kalian. Mas, caranya gimana kita buat biar nggak terlalu terlalu banyak, biar nggak jamuran atau gimana? Saya punya satu trik pada saat pembuatan ini. Triknya adalah di saat jungle jagung keluar dari penggilingan, nanti kalian biarkan di ruang terbuka. Di saat itu pun nanti kalian bisa tunggu sekitaran 5 menit lah. Jadi setelah kalian dapat keluar dari mesin, nanti keluar, kalian tampung di wadah, baik itu timba ataupun apa, nanti kalian beber di ruang terbuka, kalian biarkan dulu dalam jangka setengah jam, itu nanti akan kering, minimal kering, bukan kering total, kering. Nah, itu nanti kalian bisa kemas di dalam karung begitu. Terus saja nanti produk keluar dari seleb
jungle kalian masukkan, produk keluar dari selip, nanti kalian wadai satu tambungan, terus kalian kasih di ruang terbuka seperti itu terus saja. Nanti hasilnya akan beda dengan langsung dimasukkan ke mana itu, ke karung begitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Nanti di next video kita akan membuat tentang bagaimana sih ukuran dan bagaimana jungle jagung itu kita buat bisa langsung masuk pasar, dan bagaimana pasar itu membuat jungle jagung ini bisa laku ataupun layak untuk pakan ternak kita. Nah, kita akan buat videonya di next video. Tapi tetap tonton terus di channel ini dan semoga bermanfaat. Semoga aktivitas kalian lancar dan terima kasih.